Mari saat pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bersyukur kepada Dia, sebab Dia telah mati.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik buat setiap kehidupan kami. Sungguh besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kemana kami dapat pergi selain kasih-Mu Bapa. Tuhan, bahkan seluruh
bersama-sama di hadapan Tuhan, katakan, ku kagum hormat akan Engkau, kagum Tuhan, kagum hormat akan sebab Engkau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Kami bersyukur Tuhan untuk suasana sorga pada pagi hari ini. Kami yakin Kau hadir di tengah-tengah kami. Jiwa kami boleh dipuaskan. Kami boleh disegarkan selama sepekan kami bekerja, bergulat dengan perkara-perkara dunia. Sering kami mengeluh, tapi pujian mengingatkan bahwa Engkau mati buat kami. Kasih-Mu terlalu besar. Ampuni kami saat kami ingin membelot dari Engkau. Kami kurang setia, kami kurang mengasihi Engkau. Ampuni kami. Ke depan kami rindu lebih baik lagi. Di dalam kami mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Lebih-lebih melalui pujian ini kami disadarkan bahwa Engkau memikirkan yang terbaik buat kami. Sering kami tidak sadar, tapi biarlah puji-pujian ini memacu kami untuk makin mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Kau pada pagi hari ini. Saudara-saudara kami yang belum dan tidak sempat hadir, biarlah Engkau tilik mereka, supaya di lain kesempatan mereka boleh hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita semua mengatakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, saya ucapkan selamat pagi.
Selamat bertemu di dalam kasih daripada Tuhan Yesus ya. Biarlah persekutuan kita dengan Tuhan membuat kita setia, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Nah, pagi hari ini kita akan memeriksa firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Yohanes 4 ayat 9 dan ayat 19. Surat 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 9 dan 19. Dari ayat itu saya memberi judul menerima dan memberi, dikasihi dan mengasihi. Ya, kekristenan menuntut keseimbangan, saudara-saudara. Saat kita menerima, mari kita belajar memberi. Ya. Jangankan dari Tuhan, dari orang aja. Kalau saudara nerima terus enak enggak? Enggak pernah memberi, terima kasih bahkan enggak. Waduh, kebangetan. Ya, pemberian itu akan di stop. Betul? Ngomong terima kasih aja berat, apalagi memberi. Nah, banyak orang Kristen demikian, saudara-saudara. Ya, jadi kekristenan itu seimbang. Tadi nyanyian mengatakan, seluruh pengabdianku tidak bisa membalas kesetiaanmu. Ya, bahkan nggak bisa balas, saudara-saudara. Loh, kita kok pelit-pelit pengasih Tuhan. Ya, mari sudah ketemu, kita sama-sama bangkit berdiri. 1 Yohanes 4 ayat 9 dan ayat 19. Kita akan baca sama-sama pada kehitungan ketiga ya. 1 Yohanes 4 ayat 9. 1, 2, 3. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Amin. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali ya. Saudara-saudara, kasih Allah kepada manusia banyak enggak? Ya, saudara perhatikan ada matahari, ada bulan, ada bintang. Ya, kalau saudara baca hukuman meterai, bintang berbenturan dengan bintang, meteor jatuh, itu sepertiga manusia di muka bumi mati. Terjadi peperangan, terjadi kelaparan, sepertiga lagi. Bayangin, habis manusia. Ya, tapi kita masih bisa menghirup. Ya, orang di luar masih bisa menghirup, saudara-saudara. Ya, bisa menghirup udara, ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan. Ya, di luar juga dikasih kesehatan, ya, orang luar sehat-sehat. Ya, jangan saudara bilang orang Kristen aja, ya. Mereka punya istri, punya anak, beranak pinak, ya, mereka punya kepandaian, mereka punya kekayaan, malah orang Kristen kalah. Kedudukan mereka punya, saudara-saudara, dan banyak lagi. Tapi yang terbesar, ayat itu mengatakan Allah telah mengutus anaknya yang tunggal. Dan saat kita percaya, kita dapat apa? Selamat. Nah, itu di luar tidak punya. Kita harus ngerti itu. Ya, kita dijamin masuk surganya. Saudara sering tidak menghargai. Ya, Allah bisa tinggal di dalam kita. Dia Allah yang Immanuel. Dahsyat enggak? Coba saudara renung-renungkan. Wah, luar biasa. Ya, kita bisa mikir kekekalan, saudara-saudara. Kita bisa melakukan yang benar. Kita dulu nggak bisa. Kepengen yang benar yang dilakukan yang jahat. Tapi kita sekarang bisa, saudara-saudara. Kita bisa bersekutu dengan Allah. Allah nggak hadir, tapi saya merasakan pagi hari ini dia hadir di tengah-tengah kita. Melalui iman kita, melalui firman Tuhan yang Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Haleluya. Ya, dulu kita mikir dunia aja, sekarang jadi orang Kristen mikir dunia tapi mikir sorga juga. Kolose 3 ayat 1 dan 2 mengatakan kalau engkau sudah dibangkitkan, carilah perkara-perkara di atas, pikirkanlah perkara-perkara di atas. Bukan tidak berarti tidak mikir di dunia, kita masih hidup. Tapi di luar sana mereka nggak pernah pikir, saudara-saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, saudara-saudara, lebih-lebih ayat 19 tadi mengatakan kita bisa mengasihi karena Allah mengasihi kita lebih dulu.
Ya, kita nggak bisa mengasihi. Manusia itu dari lahirnya, hakikatnya itu egois. Ya, kita bisa mengasihi karena Allah mengasihi kita lebih dulu. Sebab itu saya beri judul menerima dan memberi. Dikasihi dan mengasihi. Saya yakin saudara sudah mengasihi, tapi mari kita tambah lagi. Momen-momen yang sangat indah saat nanti kita mengikuti perjamuan kudus. Perjamuan kudus kan mengingatkan kita, Kristus mati buat kita. Apa yang kita keluarkan dari hati kita? Mari kita berkata, Tuhan, aku ingin belajar mengasihi Engkau lebih lagi. Ya, nyanyian mengatakan tidak bisa dibalas dengan kesetiaan kita. Tapi jangan berhenti. Sudah nggak bisa dibalas, berhenti. Mari kita tambah. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ya, saudara-saudara, mari kita melihat pagi hari ini siapa saja yang kita mengasihi atau mengasihi siapa saja. Ya, yang pertama kita baca di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Iya, ya. Mengasihi Allah bagaimana caranya? Menuruti perintahnya. Jadi kita gampang ngecek diri kita. Sudahkah kita menuruti perintahnya? Yang saudara tahu aja. Ya, saudara nggak perlu mikir-mikir yang tidak tahu, saudara-saudara. Yang tahu aja. Kalau hari Minggu ibadah. Saudara enggak ibadah digelidik enggak sama Tuhan? Saudara mikir yang lain, saudara datang ke tempat yang lain. Mulai dari kecil aja, saudara-saudara. Menurut beribadah itu perintah Tuhan loh. Sudahkah? Atau saudara kalahkan dengan yang lain? Ya, ayat itu mengatakan perintahnya tidak berat. Tidak berat. Kenapa saudara? Karena Tuhan sudah mengasihi saudara lebih dulu. Betul? Ya, jadi tidak berat sebenarnya. Coba saudara, pagi hari ini pujian mengatakan, ya dia mati buat saudara. Kasihnya luar biasa, sampai nggak bisa dipikir saudara-saudara. Itu yang Tuhan berikan. Paulus saking mengasihi Tuhan dia bilang, siapakah yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Aniayakah? Penjarakah? Apa? Dia jawab sendiri, tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Loh kita kok sedikit-sedikit lupa sama kasih Tuhan. Lupa sama Tuhan. Saya meneteskan air mata saat di sana, saudara-saudara. Saya bilang, Tuhan ampuni aku kurang mengasihi Engkau. Kau mau merencanakan perkara-perkara yang besar. Saudara tahu bahwa kita akan seperti Kristus. Tuhan akan pulihkan kita. Apa yang Kristus alami, apa yang Kristus dapatkan, saudara dan saya akan dapatkan. Tapi masalahnya, maukah kita bersama-sama bekerja, menderita bersama dengan Dia? Itu masalahnya. Sering orang Kristen cuma tahu berkat, terima kasih berkat. Itu ombyoan. Tapi kalau Tuhan mengasihi kita, kita mau belajar makin mengasihi Tuhan. Mujizat itu terjadi di pesta di Kana supaya murid-muridnya makin percaya. Sudahkah kita makin? Tidak ada yang berat saat kita mengasihi Tuhan. Ya, kasih itu memang berkorban. Ya, saudara bilang mengasihi tapi enggak pernah korban. Waktu enggak, pikiran enggak, tenaga enggak. Mengasihi cap apa? Saudara mengasihi istri saudara. Saudara memberi atau tidak? Cuma menerima, itu bukan kasih yang sejati. Saudara mengasihi anak seperti saudara korban waktu, korban ini, korban itu. Anak bisa. Pasangan harus bisa, lebih-lebih Tuhan. Setuju?
Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara sering ingin lari karena saudara kurang mengasihi Tuhan, saudara-saudara. Ya. Orang yang mengasihi Tuhan, dia sanggup menghadapi apapun juga. Rupa-rupanya teologi kemakmuran itu mancep di orang-orang Indonesia. Gak apa-apa berkat. Tapi kalau kelewatan ekstrim itu jadi salah, saudara-saudara. Berkat pakai berkat materi aja. Saya sering mengatakan, di luar banyak orang yang lebih kaya dari orang Kristen, banyak. Kalau cuma mau jadi kaya, nggak usah jadi orang Kristen. Terus terang aja, saudara-saudara. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ya. Orang yang mengasihi Tuhan, dia seperti paku yang tertancap di tembok. Saudara tahu paku kecil, tapi saudara gantungi. Jauh lebih berat dari paku itu, dia akan tetap bertahan. Itu orang yang cinta Tuhan. Itu cirinya. Itu tandanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, sering saya umpamakan seperti pemuda yang mengasihi calon istrinya. Disuruh mamanya, waduh beratnya, tapi disuruh pacarnya. Baru pulang kantor, ya sebentar ya, saya ke sana. Saudara-saudara, bagaimana cinta kita kepada Tuhan? Ya, bagaimana cinta kita kepada Tuhan? Ya, sudahkah kita mengasihi seperti yang saya uraikan tadi, saudara-saudara? Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, selain itu, kalau saudara balas mengasihi Tuhan, tidak pernah rugi. Setuju? Pasti jauh lebih untung. Ya, Allah itu yang apa? Dia sifatnya pemberi, saudara. Sumber pemberian yang baik. Sumber anugerah yang sempurna. Dia akan beri, dia akan beri, dia akan beri. Allah itu adil. Sebab itu saudara-saudara, menabur sedikit, menuai sedikit. Menabur banyak, menuai banyak. Kata 2 Korintus 9 ayat 6. Ingat, dia adil. Dia benar, dia tidak pernah berdusta. Apa yang dia omongkan di dalam firman Tuhan, Alkitab itu firman Tuhan yang tertulis, itu pasti digenapi. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ya, saudara-saudara. Saudara tidak pernah salah. Saudara pasti untung. Dia sumber pemberian yang baik. Sumber anugerah yang sempurna. Loh, kurang apa? Ada yang bilang, kurang ajar. Kurang apa, saudara-saudara? Tuhan itu luar biasa. Kalau diceritakan tidak pernah habis-habis. Kebaikannya buat kita. Loh, kita kok berhenti? Saking kebangetan saya sering ngomong, jangan jadi orang Kristen yang bocengli. Besai. Ya mungkin kurang keras, saudara-saudara. Sehingga tidak masuk. Bocengli. Tidak tahu. Arti tepatnya apa, saudara-saudara. Ya, jadi yang pertama. Kalau Tuhan mengasihi, kita mau mengasihi Tuhan. Mari kita lihat yang kedua. Mengasihi siapa saja. Siapa lagi? Matius 22 ayat 39. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, jadi diri kita itu harus dikasihi. Asal tidak berlebihan, ya wajar. Ya, kekristenan itu mengajarkan kepada kita ekstrim kanan jelek, ekstrim kiri jelek. Ya. Jadi kelewatan jelek, kekurangan jelek. Tapi wajar, itu benar. Ya, mengasihi diri sendiri nggak salah. Malah harus. Kalau itu wajar, saudara-saudara. Misalnya saudara nggak mandi. Atau mandi bolak-balik. Ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ya, waktu saya ke Korea, saudara-saudara. Orang-orang Indonesia yang ke sana, pas musim dingin, dia mandi pagi sore. Besoknya sakit. Ya, saya bilang, loh ini musim dingin. Mandi sekali aja sudah bagus kamu, enggak keringetan kok. Saya mandi sekali. Kadang-kadang enggak mandi. Dingin,
saya gemuk, saya orang senang dingin, saudara-saudara. Tapi itu yang krempeng-krempeng. Krempeng ngerti? Kurus ya. Dia mandi balik-balik, pagi mandi, sore mandi kayak di Indonesia. Sakit. Saya bilang kapok, rasakno, suasana beda kok. Ya, kalau di Indonesia mandi sekali memang kurang, apalagi tidak mandi, itu ekstrim kiri. Ya, gampang kena penyakit. Di sini nggak ada kan? Ya, jadi kita mengasihi diri sendiri itu nggak salah, saudara-saudara. Berpakaian yang bersih, nggak perlu bagus, nggak perlu mahal, tapi dicuci. Ya, kalau kumal, saudara-saudara, gampang kena penyakit. Ya, tapi kalau mewah-mewah, saudara ingat artis banyak yang apa? Prostitusi online. Kalau ditanya kenapa? Artis kan duitnya banyak. Karena hidupnya mewah. Melebihi pendapatan. Gimana cari duit yang gampang? Prostitusi online. Jelek. Ya, tapi kalau wajar-wajar aja. Ya, asal bersih, gak apa-apa, dicuci. Ya kan? Itu membuat kita sehat, saudara-saudara. Ya, ngadepi pandemi ini, saudara-saudara. Ada yang takut luar biasa, ada yang berani luar biasa. Salah kabeh. Salah semua. Mana coronaan, nanti mayatnya tak cium. Nah ini kebangetan. Tapi ada yang ketakutan. Belonjo ke pasar berani, ke mall berani. Ke Tuhan gak berani. Ada pendeta kemarin ke rumah saudara-saudara, dia tidak ibadah online. Lalu dia mikir-mikir, jemaatnya dia sering ketemu di pasar, di toko loh. Saya nanti ikut salah, dia adakan sekarang ibadah onsite. Ya, yang penting ya ini saudara-saudara, jaga diri kita secara wajar. Itu tidak salah, asal tidak berlebihan. Pakai masker, jaga jarak, ya, hindari kerumunan, olahraga. Olahraga tidak salah, saudara-saudara. Cuma sayangnya kalau ada orang olahraga, lupa ibadah. Sebab itu Paulus bilang kepada Timotius, ibadah itu sedikit gunanya. Olahraga ya. Olahraga itu sedikit gunanya, tapi ibadah itu mengandung janji untuk hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Bukan salah, tapi terbatas. Ya, jangan yang terbatas saudara lebih-lebihkan. Yang wajib saudara tinggalkan. Betul saudara-saudara? Ya, makan yang seimbang. Jemur-jemur pagi. Sudah dilakukan? Tapi jangan olahraga terus loh. Itu tadi, ya. Olahraga itu terbatas gunanya. Ya, latihan jasmani itu terbatas gunanya. Tapi ibadah itu mengandung janji untuk sekarang dan untuk yang akan datang. Mari kita belajar. Ya, kita harus, selain itu saudara-saudara, kita harus menghindari kebiasaan-kebiasaan, kesenangan-kesenangan yang merusak. Narkoba, rokokan. Dimulai dari rokokan itu, narkoba itu. Ada di sini. Saudara menyiksa, tidak mengasihi diri sendiri. Itu artinya demikian. Begadang, kebut-kebutan, minum-minuman keras, seks bebas. Makan makanan yang tidak sehat. Ya, mulai dari muda belajar, makan sehat. Ada proteinnya ya. Kayak ahli gizi ya. Ya, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada vitamin, mineral. Jadi satu piring itu lengkap. Ya, protein tidak perlu mahal-mahal, ada protein nabati namanya. Tahu tempe. Ya, ada vitamin itu sayur, jangan makan daging terus. Sayur ora gelem. Bisa mengerti? Makan yang seimbang.
Itu menjaga, mengasihi diri sendiri. Sebetulnya sudah harus ngerti. Nggak perlu dikhotbahkan. Mari kita lanjut, saudara-saudara. Ya, 1 Timotius 4 ayat 16 mengatakan apa? Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Kita ngawasi diri sendiri, mencintai diri sendiri secara wajar, lalu kita mengasihi, mengontrol apa yang kita ajarkan. Apalagi saya sebagai hamba Tuhan, saudara, saya lihat ajaran saya, mulai ekstrim atau enggak. Ada pendeta yang mengatakan, wah kamu tetap dari dulu. Karena dia mulai mengarah ke teologi kemakmuran. Lalu dia lihat saya, dia dengar khotbah saya, dia bilang, wah kamu tetap, kamu GBT tulen. Ya, banyak menyimpang. Sebab itu Tuhan bilang, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. GBT itu otonom, saudara-saudara. Ya, tapi saya mau belajar, nanti kita akan lihat. Kita juga harus mengasihi kebenaran. Mari kita lihat yang ketiga, 1 Yohanes 3 ayat 13, ayat 14 sampai 16. 1 Yohanes 3 ayat 14 sampai 16. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Iya, jadi saudara, mengasihi sesama manusia. Dari ayat 14 sampai 16 saya menyimpulkan ada dua hal. Ya, yang pertama secara pasif. Secara pasif artinya kita nggak berbuat jahat. Kalau ada orang salah kita ampuni, itu pasif. Ya, kita baik sama orang, itu pasif, nggak pikiran jahat. Tapi saudara saya itu nggak cukup, harus aktif juga. Ya, mengabdi, melayani. Bahkan di sana dikatakan wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Belum menyerahkan nyawa kan? Tapi mari kita melayani. Ya, di kantor melayani, di sekolah kalau masih sekolah melayani sesama. Di gereja kalau ada diberi kesempatan, mari kita melayani, mengabdi. Secara aktif, bukan pasif. Ya. Di keluarga, mari kita melayani saudara-saudara. Mau saudara-saudara? Ya. Itu wujud. Kita mengasihi Tuhan, kita juga mengasihi sesama. Ya, Wahyu 14 ayat 13 mengatakan segala perbuatan mereka akan mengikuti mereka. Ya, jadi kalau kita buat di dalam Kristus, itu akan mengikuti kita. Saudara nggak pernah rugi. Ya, untuk Tuhan nggak rugi, pasti untung. Untuk diri sendiri juga pasti untung, betul kan? Ya, untuk sesama juga untung. Nggak rugi. Tapi nggak pernah kita lakukan. Mari kita belajar. Kasih kesempatan, wah itu luar biasa. Saudara bisa melayani. Ya, saudara-saudara. Ibu Teresa melayani sesama. Ya, dia kayak orang besar di dunia. Ya, orang besar mungkin orang politik aja pikiran saudara. Enggak, termasuk Ibu Teresa. Dia bisa duduk dengan Perdana Menteri, dengan Presiden. Ya, kelihatannya sepele, saudara-saudara. Nggak pernah rugi. Ya, apa yang kita buat, apa yang kita tabur, kita akan tuai. Menabur sedikit, menuai sedikit, menabur banyak, menuai banyak. Ya, petani itu nggak pernah menabur sedikit. Kalau tanahnya 1 hektar, dia akan jarak tertentu dia tanam lagi, jarak tertentu dia tanam, jarak tertentu dia tanam.
Nggak mungkin tanah 1 hektar dia tanam di tengah-tengahnya 1 biji mangga. Itu petani yang rodok miring. Saudara nggak mau kan dibilang rodok miring, nggak pernah berbuat. Momen-momen yang sangat penting, Natal sebentar, minggu depan, saudara dipersilahkan ikut berbuat untuk sesama, untuk gereja, untuk anak-anak Tuhan yang lain, satu dengan yang lain. Ya, Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8, saudara-saudara, aku telah mencapai garis akhir. Aku telah mengakhiri pertandingan. Ayat 8-nya mengatakan, aku telah memelihara iman. Ayat 8-nya mengatakan, mahkota telah tersedia bagiku. Tapi bukan hanya aku, tapi bagi setiap orang yang menanti. Jadi Paulus akan terima, saudara dan saya juga akan terima. Nggak pernah rugi. Ya, di dalam saudara-saudara Matius pasal 19 ayat 27 sampai 29, saudara-saudara. Petrus tanya kepada Tuhan, kami sudah memberikan segala-galanya buat engkau. Apa yang kami dapat? Kalau engkau akan memerintah bersama dengan aku atas 12 suku Israel. Dan barang siapa yang berbuat untuk Tuhan, meninggalkan segalanya untuk Tuhan, Tuhan bilang apa? Mereka akan mendapat 100 kali lipat, serta hidup yang kekal. Bukan 100%. Dunia ada 100%. Itu operasi bodong, saudara-saudara. Jangan ikut. Ya, kalau untungnya banyak, saya nggak mau ikut. Orang lain ikut-ikut, saya nggak mau ikut. Orang lain kena, saya nggak kena. Saya nggak mau. Bodong. Tapi Tuhan janji 100 kali lipat. Nggak ada di muka bumi ini. Mari kita belajar. Karena Tuhan sudah memberikan segala-galanya buat kita. Kalaupun kita berbuat tidak pernah rugi. Oleh sebab itu banyak orang-orang percaya juga berbuat. Menyerahkan hidupnya. Dokter dia menyerahkan hidupnya. Insinyur dia meninggalkan pekerjaannya yang bagus. Kenapa enggak? Kalau insinyur berapa sih? Kalau dia teruskan jadi insinyur berapa sih? Tapi di dalam Tuhan, Tuhan janji 100 kali lipat. Dahsyat, beri kemuliaan buat Tuhan lebih dulu. Jangan pernah malas untuk Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi untuk Petrus, untuk kita ya ada. Untuk Paulus, tapi untuk kita juga ada, saudara-saudara. Bukan hanya Paulus dan Petrus. Mari kita buat apa yang bisa kita buat. Dan saudara-saudara, kalau Tuhan berbuat, Tuhan tidak pernah lupa. Amin. Ya, istri saya ini, apalagi waktu kita susah, orang itu memberi setengah atau 1 kilo telur. Istri saya coba ditanya, dia nggak pernah lupa siapa orang itu yang memberi. Karena waktu susah, saudara-saudara. Setengah kilo telur, 1 kilo telur itu berarti. Kalau istri saya nggak pernah lupa, saya nggak pernah lupa, apalagi Tuhan, dia nggak pernah lupa kepada saudara dan saya. Manusia gampang lupa kan? Tapi saya nggak lupa. Apalagi Tuhan, dia nggak pernah lupa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita lihat yang keempat. Sakaria 8 ayat 19. Sakaria 8 ayat 19. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, dan dalam bulan yang ke-10,
akan menjadi kegirangan dan sukacita dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Iya. Ya, itu diperintahkan Tuhan dan dilakukan. Ya, dan Tuhan bilang, cintailah kebenaran. Mengasihi kebenaran. Saudara-saudara mengasihi kebenaran? Ya, saudara nggak senang dengan yang tidak benar. Nah, itu karakter Tuhan. Ya, Tuhan itu nggak senang loh dengan yang tidak benar. Ya, Tuhan itu adil. Sebab itu yang tidak benar apa? Disertai enggak. Orang yang cinta kebenaran, dia akan dikasih oleh Tuhan. Ya, coba kita baca Amsal 15 ayat 9. Amsal 15 ayat yang ke-9. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Ya. Mengejar kebenaran, dia dikasihi Tuhan. Sebab itu cintai kebenaran. Ya, kalau ada yang tidak benar, benarkan. Suami nggak benar, mari kita benarkan. Ya, jangan terus bilang, oh istri harus tunduk terus. Ya paling nggak dikasih tahu. Kalau saudara nggak kasih tahu, saudara salah. Itu kayak Ananias dan Safira. Ya, kasih tahu saudara-saudara. Itu tandanya saudara cinta kebenaran. Ya. Istrinya enggak ke gereja, didiamkan. Itu enggak cinta kebenaran. Anakmu enggak ke gereja, engkau diam aja. Itu enggak cinta kebenaran. Ya. Orang enggak cinta kebenaran gimana? Orang enggak jalan pada yang benar gimana? Kesasar. Enggak sampai tujuan. Betul saudara-saudara? Enggak sampai tujuan. Ya. Sebab itu mari kita cinta kebenaran. Orang yang benar pasti menang karena dikasihi Tuhan. Saudara-saudara, jangan dibalik. Wah, apa sih kebenaran? Ya, saudara-saudara. Mari kita lihat Amsal 28 ayat 1. Amsal 28 ayat yang pertama. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Wow, ya, saudara, orang benar itu merasa aman seperti singa muda. Jadi orang yang benar itu dia nggak takut. Ya, kalau saudara nggak benar takut. Saudara, coba saudara tiru-tiru ujaran kebencian, teriak-teriak ngomong ini, saudara ketakutan. Ya, jangan macam-macam saudara-saudara. Saudara mencuri, saudara korupsi. Ya, melanggar aturan negara. Itu tetangga saya ada, saudara. Ya, dia jualan obat daftar G. Ya, setiap ada ngoeng, dia dek. Ya, saya sering cerita kan, karena memang itu fakta. Ya, padahal itu ambulan, saudara-saudara. Terus dia bilang, sampai cecek jatuh aja saya deg-degan, Pak. Sebab itu saya berhenti sekarang. Berhenti ya. Kalau saudara benar itu seperti singa muda. Nggak pernah takut. Luar biasa saudara-saudara. Ya, menang terus. Orang benar menang. Ya, meskipun menangnya itu akhir. Ya, awalnya mungkin digencet, mungkin di itu. Ya. Orang benar akan menang. Orang benar tidak pernah takut. Orang benar itu sampai tujuan. Dia nggak pernah kesasar. Itu penting saudara-saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Coba kita baca 3 Yohanes 1 ayat 4 atau 3 Yohanes 4. 3 Yohanes 1 ayat yang keempat. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Iya, puji nama Tuhan ya. Ini firman Tuhan. Tuhan bilang, ya sama dengan firman Tuhan kan yang disampaikan oleh Rasul Yohanes. Saudara-saudara, tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar saudara dan saya hidup dalam kebenaran. Ya, orang tua kalau cuma melihat,
oh anakku kaya. Baru kerja sudah kaya, justru tanda tanya besar. Dari mana? Orang berhasil itu biasanya 40 tahun ke atas. Itu yang normal. Ya, kalau 20 lebih, sudah kaya raya. Tahu ini? Tuhan bilang kepada saudara, aku betapa senang. Tidak adalah yang lebih senang kalau orang-orang GPT hidup dalam kebenaran. Kalau Tuhan senang, tidak sulit memberkati saudara dan saya. Amin. Senangkan Tuhan. Caranya gimana? Kasihi kebenaran. Kasihi aletheia. Yang ringan-ringan lebih dulu, enggak usah yang berat-berat. Kalau saudara senang ibadah, itu kebenaran Allah. Sudah dilakukan? Pertanyaannya kan gitu kan? Sudah dilakukan? Yang biasa-biasa saja lebih dulu. Ya, jadi pagi hari ini saudara-saudara, kita sudah melihat ya ada 4 hal. Bahkan kebenaran itu syarat penyertaan Tuhan. Ya, saudara-saudara, dasar penyertaan Tuhan. Ya, karena Tuhan alergi dengan ketidakbenaran. Ya, orang yang tidak benar Tuhan nggak beserta. Jangan saudara bilang, oh Immanuel Tuhan beserta. Ya dia tinggal, dia nggak pergi, tapi dia sedih, dia nggak berbuat untuk kita, dia diam aja. Ya, ayat yang sering saya buka, Yohanes 8 ayat 29. Memang banyak ya, tapi saya paling senang Yohanes 8 ayat 29. Itu kehidupan Tuhan Yesus sendiri. Tolong dibacakan. Tidak ada di situ ya. Yohanes 8 ayat 29. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Iya, dan ia itu Allah Bapa. Yang ngomong ini Tuhan Yesus, yang telah mengutus aku, itu Tuhan Yesus. Ia menyertai aku, jadi Allah menyertai Tuhan Yesus. Sebab itu tidak heran, Tuhan Yesus berhasil. Apa syaratnya? Kalimat yang terakhir dikatakan, sebab aku senantiasa berbuat yang berkenan kepadanya. Apa yang berkenan? Dia menuruti kehendak Bapa, dia melakukan yang benar. Saudara mau disertai Allah? Sebab itu tadi saya bilang, itu kemenangan saat kita disertai Allah. Saat kita melakukan kebenaran. Ya, disertai Allah. Siapakah yang bisa lawan Allah? Tidak ada. Tapi ada syarat. Apa syaratnya? Mengasihi kebenaran. Lakukan kehendak Bapa. Wah, saudara akan menang. Kesulitan besar menang. Kayak Tuhan Yesus saja. Kematian pun Tuhan Yesus menang. Amin. Saudara-saudara. Ya, jadi apa yang mengalahkan kita? Maut dia sudah kalahkan. Ya, selalu saya bilang orang yang cinta Tuhan, kalau dia meninggal, jangan terlalu sedih. Kita tahu kemana dia pergi. Dan itu pasti. Ya, tapi nggak cinta Tuhan, saya nggak berani bilang begitu. Ya, saya paling khotbah, saya nggak tunjukkan oknum siapa. Yang meninggal saya juga nggak tunjukkan. Karena saya nggak tahu persis orang yang meninggal ini gimana kondisinya. Kalau hidupnya jelek, lalu saya bilang ngomong sembarangan, yang tahu bilang, loh, hidupnya nggak bener kok. Orang Kristen tapi nggak bener. Kristennya KTP. Sebab itu kalau nggak jelas, saya nggak mau ngomong. Saudara perhatikan kalau saya khotbah. Saya cuma sampaikan firman Tuhan. Saya nggak sebut oknum. Tapi kalau yang jelas, itu pasti. Ya. Yang jelas saya bilang, jangan terlalu sedih. Kita tahu kemana dia pergi. Dengan pasti, sekarang dia ada di mana? Jauh lebih enak dari kita di dunia ini.
Itu namanya menang. Kematian pun membuat kita menang. Kristus bangkit. Apa yang saudara takutkan? Ya, bagi orang yang cinta Tuhan, kematian itu untung. Tapi kalau diberi kesempatan hidup di dunia ini, mari kita berbuah. Itu kehendak Tuhan. Kalau pulang untung. Dunia boleh bilang rugi, celaka, apes. Tapi Tuhan bilang, kematian orang benar. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, itu berharga. Amin. Jadi pagi hari ini, saudara-saudara, jika kita benar-benar menanggapi kasih Allah, kita harus dinafasi kasih terhadap Allah, kasih terhadap diri sendiri yang wajar, kasih terhadap sesama, dan kasih kepada kebenaran. Sudahkah kita melakukan itu? Itu tanda orang yang mengasihi Allah. Kalau enggak, Tuhan kasih kesempatan, mari kita berbuat. Ya, momen-momen yang demikian menjelang Natal, saat kita melakukan perjamuan kudus, mari kita ingat Tuhan mengasihi kita. Saya mau belajar mengasihi Tuhan dengan lebih baik di masa yang akan datang. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saudara sudah ambil perjamuan kudus pagi hari ini. Kita akan menaikkan satu pujian, takkan habis kasih-Mu. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku. Kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu padaku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis, haleluya, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Biarlah ini juga ada dalam diri kita. Tuhan tetap mengasihi kita terus menerus, tidak pernah habis. Maukah kita mengasihi Tuhan lebih lagi di tahun yang akan datang? Mengasihi diri sendiri, mengasihi sesama, dan mengasihi kebenaran. Saudara akan melihat hari depan saudara berbeda. Saudara akan makin diberkati. Saudara akan makin berkemenangan. Saudara akan makin bersuka cita.
Iman saudara akan makin bangkit. Luar biasa. Tidak banyak, cuma 4. Saudara renungkan sampai di rumah. Mari kita lakukan. Tahun depan pasti saudara akan berbeda. Sering kita nggak disiplin, kita nggak berani bayar harga. Keselamatan memang cuma-cuma. Tapi keselamatan harus dipelihara. Filipi 2 ayat 12 mengatakan, kerjakanlah selamatmu sendiri dengan takut dan gentar. Bukan selamat itu didapat karena kita kerja keras, tapi selamat itu anugerah. Setelah dapat anugerah, kita kerjakan, kita tumbuhkan. Gak bayi terus, saudara-saudara. Mari saudara-saudara, Tuhan selalu memberikan jalan-jalan yang indah. Tapi banyak orang yang cuek. Ya pikir omong apa aja ini. Gak sampai sejam, tapi itu berharga. Itu menentukan hidup kita yang akan datang. Maukah kita menyangkal diri, memikul salib? Maukah kita? Mari kita menaikkan pujian ini kembali. Nanti Iin akan menaikkan doa syukur kepada Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau. Kuasamu mengubah hidupku. Kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Kan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Selamanya Kau ku sembah. Selamanya Kau ku sembah. Selamanya Kau ku sembah. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sukai bersyukur Tuhan, kalau Engkau Allah yang begitu mengasihi kami Tuhan. Kalau Engkau begitu memperhatikan kehidupan kami Tuhan. Bahkan Engkau rela memberikan hidup-Mu bagi setiap kami. Siapakah kami di hadapan-Mu Tuhan? Kami adalah hamba-hamba-Mu yang tidak berkenan. Kami adalah hamba-hamba-Mu yang tidak berguna. Tapi oleh belas kasih-Mu Tuhan, Kau mengubahkan kehidupan kami. Ajarkan untuk setiap kami Tuhan, sidang jemaat-Mu saat pagi hari ini Tuhan. Untuk boleh Tuhan mengasihi Engkau Tuhan. Kau memberikan perintah baru kepada kami saat pagi hari ini Tuhan. Di mana kami harus mengasihi Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, bahkan dengan segenap akal budi kami. Bahkan ajarkan untuk setiap kami Tuhan untuk mengasihi diri kami sendiri. Karena Engkau sudah menciptakan kami begitu sempurna Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk tubuh jasmani yang Kau berikan kepada setiap kami. Biarlah Tuhan
Kau menolong kami supaya kami dapat menjaga tubuh jasmani kami ini dengan baik dan benar Tuhan. Bahkan kami mau juga Tuhan mengasihi sesama kami Tuhan seperti diri kami sendiri Tuhan. Ajarkan untuk setiap kami Tuhan, mampukan untuk setiap kami Tuhan untuk dapat melakukan kedua perintah-Mu ini Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, kami mau mengejar kebenaran-Mu, kami mau hidup di dalam kebenaran-Mu. Sebab kebenaran-Mu itu menjadi penolong dalam kehidupan kami. Kebenaran-Mu menjadi pelindung bagi kami. Saat kami hidup di dalam kebenaran-Mu, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada ketenangan dalam setiap pribadi kami lepas pribadi. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Tuhan kehidupan kami Tuhan hidup di dalam kebenaran firman-Mu senantiasa hari lepas hari Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk firman-Mu yang sudah Kau berikan kepada setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan setiap firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi kami mau melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu itu berkuasa atas kehidupan kami. Kau memberkati hamba-Mu yang sudah Kau pakai cara luar biasa untuk menjadi berkat bagi kami. Kami percaya Tuhan berkat hikmat yang daripada Tuhan turun terus atas hamba-Mu, memberkati hamba-Mu, memberikan kesehatan, kekuatan kepada hamba-Mu untuk boleh senantiasa membentangkan firman-Mu bagi kami. Bahkan kami mempersiapkan hidup kami saat pagi hari ini, hati pikiran kami untuk boleh bersatu di dalam tubuh dan darah-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan hati kami untuk boleh menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan ucapan syukur kami, haleluya, amin. Amin. Kita tetap berdiri, Bapak Ibu Saudara. Saudara semua sudah ambil di depan tadi. Kalau ada yang belum, saudara bisa ambil. Ya, kita memperingati kematian Tuhan yang sudah mengasihi kita begitu luar biasa. Dia memberikan segala-galanya buat kita. Mari kita agungkan Dia, kita bersyukur. Ya, saudara-saudara, bersyukur bukan hanya dalam ucapan bibir, tapi juga bersyukur melalui tindakan kita. Ya, tadi kita sudah sama-sama memeriksa firman Tuhan bahwa kita mau belajar mengasihi Dia. Kita pegang roti di tangan kanan kita. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami memperingati kematian Tuhan melalui perjamuan kudus. Biarlah kami terus bisa kuat karena Engkau menderita luar biasa. Penderitaan kami tidak seberapa. Ini membuat kami setia. Ini membuat kami terus di dalam Engkau. Meskipun ada tantangan dan kesulitan. Sekali lagi, tantangan dan kesulitan itu tidak sebanding dengan kematian-Mu di Gunung Golgota. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara-saudara, kita angkat roti dari kepala kita. Kita aminkan firman Tuhan yang berbunyi demikian. Adapun roti yang kita pecah-pecahkan, bukankah yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita balik. Di baliknya ada cawan dan kita buka pelan-pelan. Kita pegang dengan tangan kanan kita. Bapa Sorgawi, kami sudah bersatu dengan tubuh-Mu. Sebentar kami bersatu dengan darah-Mu. Berarti apa yang Kau alami, kami akan alami. Memang volumenya besar kecilnya tidak sama. Karena sesuai dengan firman-Mu, tidak melebihi kekuatan manusia. Haleluya. Dan saat kami mengalami kesulitan, Engkau memberikan jalan keluar buat kami. Seperti Tuhan Yesus, Engkau memberikan jalan keluar senantiasa. Demikian juga kami. Engkau dimuliakan, kami juga akan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara, kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kita aminkan firman Tuhan yang berbunyi demikian. Adapun cawan berkat yang atasnya kita mintakan berkat. Bukankah yaitu persekutuan di dalam darah Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama-sama. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi yang indah yang Kau sudah tunjukkan kepada kami.
jalan-jalan keberhasilan senantiasa. Kami bukan hanya cukup mendengar, mengerti, merenungkan, kami juga melakukan dalam hidup kami. Kami akan mengalami hal-hal yang luar biasa di hari-hari depan, di tahun-tahun ke depan, menjadi orang-orang yang berkemenangan, bahkan lebih dari pemenang. Apapun situasi dan kondisi kami tidak gentar. Kami akan tetap bersuka cita, damai sejahtera. Karena kami akan menang. Kami akan seperti Engkau. Bahkan kematian sekalipun menjemput kami, itu merupakan satu keuntungan yang besar. Kami sebagai orang-orang percaya yang mencintai Engkau, kami tidak akan terpengaruh dengan situasi dan kondisi apapun. Semua kondisi situasi yang Kau izinkan, itu baik buat kami. Itu baik buat kami, itu indah buat kami. Berikan pengertian-pengertian yang demikian. Seperti Tuhan Yesus, akhirnya Dia bangkit, Dia naik ke sorga. Meskipun kematian itu dianggap babak terakhir, tidak ada jalan keluar, putus pengharapan. Tapi di dalam Engkau, kematian itu masih ada pengharapan. Amin. Haleluya. Dum ex spiro spero. Kematian pun memberikan pengharapan buat kami. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar aku yang akan memberikan persembahan. Kami mau belajar memberikan persembahan dengan sukacita. Karena apa yang kami punya itu semua datangnya daripada Engkau. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita semua mengatakan amin.